Sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali, Imade Daging, ditunda oleh Pengadilan Negeri PN Denpasar. Sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 23 Januari 2026 tersebut akan dilanjutkan pekan depan, Jumat 30 Januari 2026. Permohonan pra-peradilan diajukan oleh Imade Daging untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka atas dirinya dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang saat menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Badung pada tahun 2020. Permohonan tersebut telah terdaftar di PN Denpasar dengan nomor perkara 1-PID titik PRA _2026 PN Denpasar sejak Rabu 7 Januari 2026. Penasihat hukum pemohon Gede Pasek Suardike menegaskan langkah pra-peradilan ini ditempuh untuk menguji prosedur dan dasar hukum penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Bali. Pihaknya bersama tim kuasa hukum mengambil langkah hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka melalui mekanisme pra-peradilan. Pasek juga menyoroti dasar hukum yang digunakan penyidik. Menurutnya pasal 421 KUHP lama yang dijadikan dasar penetapan tersangka sudah tidak berlaku karena substansinya telah diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan perdana yang semula dijadwalkan pukul 11.00 WITA, Majelis Hakim menunggu kehadiran termohon yakni Polda Bali hingga pukul 13.48 WITA. Namun hingga batas waktu tersebut perwakilan Polda Bali tidak juga hadir dan tidak menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran kepada pengadilan. Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang dan memberikan kesempatan satu kali lagi kepada termohon. Apabila pada sidang berikutnya termohon kembali tidak hadir, persidangan akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ternyata Polda Bali tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana mentaati peradilan. Kalau di dalam KUHP yang lama, itu masih bolehlah bermain-main seperti itu. Di KUHP yang baru ini spiritnya sudah beda. Dan kita udah dengar sendiri kok, teman-teman kan tahu sendiri, di media juga sudah disebutkan. Bahwa mereka tahu hari ini itu ada sidang. Saya beritahu ya, tanggal 5 kami masukkan dalam bertadi. Tanggal 7 kami sudah mendapatkan nomor perkara. Tanggal 13 surat itu sudah tiba di Polda Bali. Mereka sudah bicara juga siap menghadapi pra-peradilan ini. Tanggal 23 kita sidang, itu harinya. Tanggal 5 masuk, tanggal 7 dapat nomor, tanggal 13 surat sudah diterima di Polda Bali, tanggal 23 sidangnya, ada 10 hari dia. Ingat ya, ada 10 hari untuk bisa koordinasi, bisa hadir di sini. Tapi dia tidak hadir. Lalu ini harus ditunda 2 minggu lagi. Sandiwara apa yang mau dimainkan? Penegakan hukum dulu bisa saja berrekayasa, tapi hari ini sudah nggak bisa. KUHP baru memastikan 7 hari itu selesai harusnya. Mestinya tadi itu sudah diberikan kesempatan kita baca saja permohonan kita, sehingga argo harinya berjalan untuk 7 hari kerja. Tapi kan ditunda, paling nggak dari 2 minggu jadi seminggu, oke lah. Karena ini kan pra-peradilan pertama dengan KUHP baru. Jadi pra-peradilan pertama dengan KUHP baru, mungkin masih penyesuaian. Tetapi di belahan yang lain hari ini, laporan yang tanggal 5, ya, laporan tanggal 5 lalu, tanggal 7 sudah keluar sprindik untuk kasus yang berbeda untuk alat bukti yang sama di Polda. Tiap hari, tiap saat dipercepat orang BPN untuk diperiksa. Ini kan cara yang tidak fair. Hentikan cara-cara begitu gitu loh. Saya kira teman-teman di Polri udahlah, katanya ini mau reformasi polisi. Tunjukkan dengan cara yang benar begitu loh. Masa sekian hari kemudian datang tanpa pemberitahuan loh. Ingat ya, datangnya tanpa pemberitahuan. Itu sama dengan tidak menghormati lembaga peradilan. Sidang pra-peradilan dijadwalkan kembali digelar pada Jumat 30 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Denpasar. Bunga Widrayani, Bali TV.